share tuh terkait dengan beberapa SOP ya. Mungkin hari ini kita tidak bahas semua, hanya beberapa saja. Jadi untuk yang newcomers, Halo. untuk yang existing lama ya, silahkan dibaca ya. Jadi kita ada satu persamaan persepsi terkait dengan cara kita bekerja. Itu adalah tujuan utama dari SOP. Akan saya share ya, akan saya share. Kebetulan ini kita susun itu. Jadi kalau di sisi HRD ada compile sama kolaborasinya, cuman untuk pembuatannya itu adalah kerjasama dengan masing-masing divisi ya, masing-masing divisi. Jadi akan saya jelaskan sedikit. Ya. Disimak secara baik-baik. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan ke HRD yang memang punya wewenang untuk menafsirkan arah SOP ini kemana. Ya, dari saya itu aja, Pak Willy. Saya tidak hanya bilang tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik. Saya akan coba cari bagaimana sih caranya untuk melakukan tetap lakukan yang terbaik. Ya, salah satunya mungkin edukasi terkait dengan knowledge. Ya, apakah kita itu memang sudah menguasai produk secara komprehensif atau tidak ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan customer yang sifatnya adalah problem. Nah, posisi sales adalah sebagai solver ya, sebagai pemberi solusi ya. Memang itu yang ya kalau teman-teman ikut kelasnya James Quick ya, James Quick lebih banyak ke sana sih arahnya ya. Jadi kita tidak melakukan penjualan yang satu arah ya, kita bicara, kita tawarkan produk kita yang terbaik dan seterusnya. Mungkin cara itu sudah membuat bosan pihak toko ya, mereka tidak mau argumentasi juga kepada sales yang sudah sangat pintar sekali, ujung-ujungnya jadi malas. Tapi kalau kita pendekatannya adalah problem solver, kemungkinan ya entah itu secara personal kita sudah dekat, akan ada yang namanya ketika mereka butuh pasti dia akan kontak kita loh. Gitu. Ketika mereka ada keperluan item yang memang di brand lain kemungkinan kosong ya. Contohnya misalnya pada saat ini kalau nggak salah Clean Out atau Uploadin yang kosong Pak Willy di beberapa brand. Apa? Yang lagi kosong Clean CO apa? Bukan kosong Pak Sofyan, sorry. Yang tidak Apa? ada dari merek lain untuk produk clean out. Ya. Itu ukuran 2 inch dengan 2,5 inch. Di Toto, Honda, saat Washer tidak ada. Itu bisa jadi selling point kita juga sih. Iya. Ya poinnya sih ketika kita dekat sama secara personal ya, kita dekat sama pihak toko, yang akan kita dapatkan adalah ketika mereka butuh, mereka akan cari orang yang mereka anggap terdekat ya. Mereka akan kontak ya, kadang ya ini sih pengalaman pribadi aja sih ya, pengalaman pribadi saya ketika ada project-project yang memang brand lain itu lagi kosong atau memang mereka nggak ada, pasti saya kontak si A gitu yang memang ya sering ngobrol ya, sering makan ya, dan nggak melulu ngomongin kerjaan sih sebenarnya, lebih banyak ke ya masalah-masalah yang remeh-temeh ya. Dan itu pada saat buyer itu lagi kepepet dan dia sudah dapat tekanan untuk mendapatkan barang dengan cepat, maka dia akan kontak orang itu gitu. Makanya teman-teman ketika ke toko terus kenal, datang jangan hanya sekedar formalitas nawarin barang, tapi coba lebih dekat, ketahui si buyer profilingnya seperti apa, karakternya bagaimana, terus ya kita kan berhadapan dengan manusia ya, jadi kita bisa lakukan pendekatan yang memang sifatnya adalah personal ya. Mungkin Pak Luki itu selalu saya bilang, Pak Luki, Pak Wawan, Pak Adit ya, Pak Heri, kemudian Pak Dian kan punya personality yang masing-masing mungkin bisa diterima oleh toko. Kita lakukan itu aja. Memang kita dikejar closing, tapi itu jangan jadi tujuan utama ya. Pastikan aja kita punya kedekatan yang memang ya mungkin kalau saya bilang chemistry-nya dapatlah sama orang. Jadi kalau misalnya frekuensinya udah sama kan udah lebih enak. Pun kayak teman-teman kalau ke toko ya pastiin aja sudah melakukan survei singkat ya. Di dalam toko itu ada apa aja, harganya berapa, compare ke punya kita. Satu, kedua, mereka tidak punya apa sih, itu yang kita tawarkan ya. Itu yang kita tawarkan ya. Karena toko tidak akan tertarik ketika teman-teman menawarkan produk yang dia sudah ada. Loh, kemudian satu,
Kemudian ketika sudah ada harganya lebih mahal dari mereka punya, itu kemungkinan mereka tidak ambil. Makanya lakukan survei dulu ke dalam toko ya sebelum kita menaruhkan produk. Jadi kita bisa tahu apa yang kita mau omongin, apa yang mau kita tawarkan ya. Seperti misalnya untuk soft dispenser ini ya di toko ada yang nggak ada ya kita tawarkan, ataupun di toko ada tapi harganya lebih mahal. Kita bisa langsung compare. Punya kita lebih bagus dan harganya lebih affordable ya, lebih terjangkau. Gitu. Teman-teman, thank you sudah meeting Zoom kali ini ya. Kebanyakan materi juga teman-teman otaknya akan blowing up juga ya. Bluebear Paham nggak apa yang bisa mau Pak, nggak bisa, nggak masuk. Ya, betul. Kebanyakan. Jadi kita ini kapasitas kita cuma 1 gelas, kalau dituang 1 ember, sayang yang sisanya itu bececeran, nggak bisa dipakai. Bleber. Oke, thank you. Sudah hadir Zoom meeting kali ini. Kita tutup dengan doa semoga apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang nilainya bersifat ibadah. Amin. Kita diberikan kesehatan dan keluarga juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Berdoa menurut agama dan keyakinan dipersilakan, berdoa